Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Skibar Mustafa. Di sini saya ingin berdongeng mengenai legenda asal mula Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak laki-laki diberi nama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah rumah bersama dengan seekor anjing setia yang selalu menjaga ibu dan anak tersebut. Tak ada yang tahu bahwa Dayang Sumbi adalah seorang dewi dan anjing bernama Tumang adalah suaminya. Dayang Sumbi dan Tumang dikutuk oleh dewa karena sebuah kesalahan. Mereka harus turun ke bumi dan tinggal sebagai seorang manusia dan seekor anjing. Keduanya menerima dan menjalani hukuman tersebut dengan lapang dada. Sangkuriang muda sangat gemar berburu. Saat berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Mereka berdua sangat cekatan dalam memburu mangsanya. Tumang mengejar rusa, babi hutan, atau kelinci hingga mereka tersudut. Lalu Sangkuriang menombak hewan buruan tersebut. Hampir setiap harinya, setiap selesai berburu, keduanya membawa banyak hewan untuk dimakan atau dijual. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi berburu lagi dengan Tumang. Anak muda itu melihat seekor kijang dan ingin memburunya. Ia memberi perintah pada Tumang untuk menyergap kijang tersebut, lalu mengejarnya. Setelah mengendap-endap agar tak ketahuan, Tumang segera mengejar mangsanya. Namun ternyata kijang itu berlari sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kijang lain yang pernah mereka buru. Sangkuriang yang ikut mengejar dari belakang terengah-engah kehabisan napas. Setelah beberapa lama, ia sampai di pinggir sungai dan melihat Tumang sedang mengendus-endus kebingungan. "Tumang, di mana kijang itu? Apa kau kehilangan jejaknya?" teriak Sangkuriang dengan nada kesal. Tumang hanya bisa menyalak. Kijang itu melesat bagai anak panah dan anjing tersebut tak mampu mengejarnya. Air sungai membuat penciumannya melemah. Ia tak dapat mengendus jejak kijang untuk mengetahui ke arah mana hewan itu berlari. Betapa marahnya Sangkuriang, ia sangat menginginkan kijang itu. Dan mereka sudah berlari demikian jauh untuk mengejarnya. "Kau ini bagaimana sih?" umpat Sangkuriang. "Bagaimana mungkin kau kehilangan jejak kijang itu, dasar anjing bodoh?" Dengan marah, diambilnya sebuah batu di pinggir sungai dan dilemparkannya ke arah Tumang. Batu tersebut tepat mengenai kepala dari Tumang, yang membuatnya tersungkur. Sangkuriang terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya. Sengaja dipeluk Tumang yang tak bergerak lagi. Kepala anjing tersebut penuh darah, matanya terbejam dan napasnya mulai tak terdengar. "Tumang, Tumang, maafkan aku!" jerit Sangkuriang dengan panik. "Aku tak bermaksud membuat kepalamu terluka. Tadi aku hanya kesal saja. Bangunlah Tumang, jangan mati." Sayang sekali darah di kepala Tumang begitu banyak hingga akhirnya anjing itu mengembuskan napas terakhirnya. Sangkuriang merasa sedih. Ia menyesali perbuatannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Anjing kesayangannya telah mati. Sangkuriang menangis cukup lama sebelum akhirnya ia mengubur Tumang. Setelah selesai, ia berjalan pulang dengan lunglai. Hatinya sangat pilu. Sampainya di rumah, ia menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi yang sangat terperanjat atas kematian Tumang langsung melampiaskan kemarahannya pada Sangkuriang. Lalu ia mengambil sendok dan memukulkan sendok kayu tersebut ke kepala Sangkuriang dan mengenai dahinya. "Pergi kau, anak kurang ajar! Berani-beraninya kau membunuh Tumang yang begitu setia padamu. Tapi ibu, pergi kau, jangan pernah kembali." Dayang Sumbi mengusir anaknya dengan penuh kemurkaan. Sangkuriang pun meninggalkan rumah dengan dahi terluka dan hati yang pedih. Ia berjalan tak tertentu arahnya, menuju kemana saja kakinya melangkah, berkelana dari satu daerah ke daerah lain. Bertahun-tahun Sangkuriang berkelana
Dan dari perjalanan tersebut, ia menimba banyak ilmu dan satu perguruan ke perguruan yang lain. Selain seorang pemuda yang cerdas, ia pun anak seorang dewi sehingga ia dengan mudah mendapatkan kesaktian dari berbagai perguruannya. Semakin hari kesaktiannya bertambah kuat dan Sang Kuryang menggunakannya untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Hingga suatu hari Sang Kuryang sampai di sebuah desa. Sebenarnya desa itu adalah desa kelahirannya, namun Sang Kuryang tak mengenali karena ada banyak begitu perubahan di sana. Selain itu, luka di kepalanya saat dipukul ibunya dulu serta rasa tertekannya akibat kematian Tumang dan pengusiran Dayang Sumbi membuatnya melupakan masa kecilnya. Ketika beristirahat sejenak di sebuah kedai minum, Sang Kuryang melihat sosok seorang wanita. Ia terpanah akan kecantikannya. Ia berniat untuk menikahi wanita itu. Sang Kuryang tak tahu menahu bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi. Oleh karena itu, Dayang Sumbi adalah keturunan dewa sehingga ia tak bisa menua. Wajahnya sendiri nampak lebih muda dari seumurannya. Dayang Sumbi pun awalnya tak mengetahui siapa Sang Kuryang sebab anaknya itu telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ketika Sang Kuryang mendekatinya, ia tak menaruh curiga sama sekali hingga ia melihat bekas luka di dahi pemuda itu. Seketika ia tahu bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi menjadi sangat ketakutan, terutama karena Sang Kuryang tak mempercayai penjelasannya. Pemuda yang kasmaran itu bersikeras melamar Dayang Sumbi. Karena kehabisan akal, Dayang Sumbi pun mengajukan dua syarat. Pertama, Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum, dan syarat kedua, Sang Kuryang harus membuat sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi mengira kedua syarat akan membuat Sang Kuryang mundur. Ia tak tahu bahwa anak itu memiliki kesaktian. Dengan cepat, Sang Kuryang menyanggupi permintaan tak masuk akal tersebut. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa, mengumpulkan kesaktian, dan mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan membendung sungai. Dayang Sumbi yang diam-diam mengintip pekerjaan tersebut merasa cemas. Bagaimana jika Sang Kuryang berhasil menyelesaikannya? Tak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Dayang Sumbi pun memutar otak begitu pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Dayang Sumbi menggelar selendang sutra merah, lalu berdoa pada para dewa di kayangan untuk membantunya. Selendang merah itu terbang ke arah timur dan menutupi sebagian langit. Orang-orang mengira matahari sudah terbit di ufuk karena langit sudah memerah. Sang Kuryang terkejut dan mengira pagi datang lebih cepat dari perkiraannya. Ia pun segera mengetahui bahwa hal tersebut adalah ulah Dayang Sumbi yang tidak ingin menikah dengannya. Karena patah hati, Sang Kuryang marah dan ia mengamuk. Ia menjebol bendungan yang dibuatnya. Air bendungan menerjang dan mengakibatkan banjir bandang. Penduduk desa ketakutan dan berlarian ke sana kemari mencari tempat aman. Kemarahan Sang Kuryang tak berhenti sampai di situ. Ia pun menendang sampan besar hingga terpental jauh. Kesaktiannya membuat sampan tersebut jauh terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung yang bentuknya mirip sampan terbalik itu masih bisa dilihat. Namanya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Ini adalah kisah cerita rakyat Tangkuban Perahu yang berasal dari Jawa Barat. Sekian dari cerita yang saya sampaikan, yaitu cerita dongeng tentang Tangkuban Perahu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.